Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe selamat linggo natalay salam sujud kerenteng melentang adil kadirino bajaroming keseruga kesangat kajubata. Arus. Good afternoon teman-teman. Sekarang kita berada di salah satu tempat wisata di Kebun Sampit, yaitu Ikon Jelawat. Di sini kami akan memaparkan video asesmen pembelajaran. And let's watch the next learning video. Hello everyone, my name is Aurantia Sinabla Zulkarnain. Today I gonna explain about meiosis division. Pembelahan sel pertama disebut meiosis 1 dan pembelahan kedua disebut meiosis 2. Pada pembelahan meiosis 1 terjadi melalui 4 tahap, yaitu profase 1, metafase 1, antofase 1, dan telofase 1. Pada pembelahan meiosis 2 terjadi pembagian kromatid tunggal dari setiap kromosom haploid pada sel anakan. Pada meiosis 2 terjadi melalui 4 tahap, yaitu profase 2, metafase 2, antofase 2, dan telofase 2. Hai everyone, kembali lagi bersama saya Almira ingin menjelaskan materi IPA tentang pencegahan sistem reproduksi. Dalam sistem kesehatan reproduksi, ada pun berbagai upaya yang harus kita lakukan, teman-teman. Nah, apa saja sih upaya-upayanya? Simak video ini baik-baik ya. Yang pertama, bersihkan alat kelamin menggunakan air bersih ketika sedang membuang air. Yang kedua, jagalah alat kelaminmu bagian luar dengan cara mengenakan lap tisu ketika terkena air. Yang ketiga, gunakanlah celana dalam yang tidak terlalu ketat, serta pakailah dengan bahan yang mudah menyerap keringat, dan gantilah celana dalam sebanyak 2-3 kali sehari. Yang keempat, hindari menahan buang air, karena menahan buang air dapat menyebabkan urinnya menetes, sehingga dapat menyebabkan celana dalam basah. Yang kelima, potonglah rambut di sekitar area kemaluan, karena rambut yang sudah panjang dapat menyebabkan sarang kuman. Dan yang keenam, rajinlah berolahraga serta mengonsumsi buah dan sayur, karena buah dan sayur banyak sekali mengandung vitamin sehingga dapat mencegahnya menjadi media tumbuhnya infeksi mikroorganisme. Nah, itu aja sih upaya-upayanya teman-teman. Dan ada lagi nih untuk perempuan dan laki-laki. Simak baik-baik ya. Pertama untuk perempuan. Untuk perempuan, ketika sedang mengalami menstruasi, gantilah pembalut sesering mungkin sampai 2-3 jam sekali, karena pembalut yang sudah dipenuhi oleh darah dapat menjadi tumbuhnya infeksi bakteri yang jahat loh teman-teman. Serta hindari menggunakan sabun penitaan secara terus-menerus, karena sabun penitaan akan mengubah pH vagina, membunuh bakteri baik yang ada di dalam vagina loh teman-teman. Maka dari itu, hindarilah menggunakan sabun penitaan secara terus-menerus ya. Nah, yang terakhir nih untuk laki-laki. Upaya untuk laki-laki ialah dengan mengurangi kebiasaan mandi menggunakan air panas, karena dapat mengganggu spermatogenesis, serta pakailah celana dengan tidak terlalu ketat karena dapat membahayakan testis kamu, serta hindari kebiasaan merokok dan minum minuman beralkohol. Itu saja sih yang dapat saya sampaikan upaya-upayanya teman-teman. Terima kasih. Name is Muhammad Huda Nur Kahfi. Saya akan membawakan materi IPA, yaitu tentang organ reproduksi perempuan. Organ reproduksi perempuan wanita. Organ reproduksi wanita perempuan segala. wanita perempuan. Tuh, 1, 2, 3. My name is Muhammad Huda Nur Kahfi. Saya akan membawakan materi organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita merupakan sekelompok organ yang terlibat dalam sistem reproduksi. Dalam hal ini untuk mempersiapkan kehamilan hingga melahirkan. Berikut nama-nama organ reproduksi wanita beserta fungsinya. 1. Vagina. Fungsi vagina adalah sebagai jalan keluarnya darah ketika wanita mengalami menstruasi. 2. Serviks. Fungsi serviks adalah sebagai memproduksi lendir atau mukus. 3. Rahim. Fungsi rahim adalah untuk sel telur yang telah dibuahi ditanamkan selama kehamilan. 4. Ovarium. Fungsi ovarium adalah memproduksi dan menyimpan telur serta menghasilkan hormon wanita. 5. Tuba Fallopi. Fungsinya untuk mengangkat sel telur dari ovarium ke rahim. 6. Endometrium. Fungsinya adalah sebagai tempat untuk menempelnya sel telur. Ya, sudah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang reproduksi perempuan. Proses yang berlangsung dalam organ reproduksi perempuan ada 3 jenis, yaitu oogenesis, siklus menstruasi, dan fertilisasi. 1. Oogenesis adalah proses perkembangan oosit sel telur yang matang dan berlangsung lama di dalam tubuh perempuan serta
serta berlangsung di dalam ovarium yang dipengaruhi oleh beberapa hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofis. 2. Siklus menstruasi adalah pelepasan siklus endometrium dan uterus yang terjadi dalam suatu aliran melewati serviks dan vagina. 3. Fertilisasi atau pembuahan terjadi saat oosit sekunder yang mengandung ovum dibuahi oleh sperma. Fertilisasi terjadi segera setelah sekunder memasuki sel opiduk. Halo guys, selamat siang. My name is Patricia Maida. I'm from grade 7. Di sini saya ingin membawakan materi tentang penyakit pada sistem reproduksi. Organ reproduksi rawan terhadap serangan berbagai jenis penyakit. Beberapa penyakit yang dapat menyerang sistem reproduksi sebagai berikut. Pertama, keputihan. Penyakit keputihan ditandai dan keluarnya cairan kental berwarna putih dari vagina. Kedua, penyakit gonore atau disebut dengan kencing nanah. Gonore dapat disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Penyakit ini dapat menyerang laki-laki dan perempuan. Ketiga, penyakit sifilis atau disebut dengan raja singa. Sifilis disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Keempat, penyakit AIDS. Penyakit AIDS disebabkan oleh HIV. Gejala yang seringkali muncul diantaranya berat badan menurun, waktu singkat, kelainan kulit dan iritasi gatal, demam tinggi berkepanjangan, sakit kepala terus-menerus, dan lain-lain. Kelima, herpes genitalis. Herpes genitalis disebabkan oleh virus herpes simplex. Keenam, penyakit prostatitis. Prostatitis adalah kelainan pada kelenjar prostat akibat adanya inflamasi pada kelenjar prostat. Ketujuh, penyakit orkitis. Penyakit orkitis adalah peradangan pada salah satu kedua testis atau buah jakar. Orkitis dapat diakibatkan oleh sejumlah bakteri dan virus. Ke-8, penyakit epididimitis. Penyakit epididimitis adalah peradangan pada saluran reproduksi pria atau disebut dengan epididimitis. Penyebab epididimitis diantaranya iritasi oleh zat kimia, komplikasi, infeksi yang dipicu oleh mikroorganisme, dan lain-lain. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Good afternoon everyone, my name is Ramadjano. Saya akan menampilkan video materi IPA yaitu tentang organ dalam pria. Adapun contoh-contoh organ pria yaitu testis. Testis adalah manfaatnya memproduksi sperma dan hormon testosteron. Dan juga ada dua lagi organ luar pria yaitu penis. Penis ada mempunyai manfaat yaitu mengeluarkan air mani, sperma serta urin. Dan juga ada juga nih teman-teman, salah satu organ yang terakhir, apa sih itu? Ya, itu adalah skrotum. Skrotum memiliki manfaat sebagai melindungi testik yang bertanggung jawab dalam memproduksi dan menyimpan sperma. Halo everyone, my name is Mila Sabila. Saya di sini akan memaparkan materi IPA tentang menganalisis penyakit pada sistem organ reproduksi. Menganalisis penyakit pada sistem organ reproduksi, sebagian besar penyakit pada sistem reproduksi diakibatkan oleh infeksi organisme seperti virus, jamur, dan bakteri. Setiap jenis organisme dapat mengakibatkan penyakit reproduksi yang berbeda-beda. Apa penyebab penyakit dan gejala penyakit pada organ reproduksi? Penyakit ini bisa disebabkan oleh infeksi, hormon, genetik, dan berbagai faktor lainnya. Perempuan dan laki-laki mengalami penyakit reproduksi yang berbeda ya. Bagaimana cara pencegahan penyakit pada organ reproduksi? Dengan cara menghindari ulang. 3. Bagaimana cara pencegahan penyakit pada organ reproduksi? Dengan cara menghindari melakukan hubungan seksual dengan lebih satu orang. Rutin menjaga kebersihan organ intim. Serta gunakan alat pengaman saat berhubungan ataupun vaksinasi. Terima kasih. Sore kali ini saya akan menjelaskan materi IPA tentang proses yang terjadi di dalam organ reproduksi laki-laki, yaitu spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma di dalam testis pria.
Spermatogenesis sendiri berasal dari kata spermato yang berarti bersih dan genesis yang berarti pembelahan. Sel sperma diproduksi pada bagian tubulus seminefus di dalam testis. Di dalam dinding tubulus banyak sel yang tersebar secara acak yang disebut sel sertoil. Sel ini yang berfungsi untuk memberikan makanan untuk sel sperma yang belum matang. Ketika sel sperma yang telah matang atau spermatogenesis, spermatogenium sel induk sperma memperbanyak dengan cara mitosis dan meiosis atau pembelahan sel. Sekian, terima kasih dari saya. Halo teman-teman, nama saya Nato Derajat. Saya akan menjelaskan materi IPA, yaitu organ reproduksi pria bagian dalam. Contohnya di depan saya ini gambar organ reproduksi pria. Organ reproduksi pria bagian dalam ada 6 bagian, yaitu vas deferens, saluran ejakulasi, uretra, vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar ovar. Fungsi vas deferens adalah vas deferens mengangkut sperma matang ke uretra sebagai persiapan untuk ejakulasi. Saluran ejakulasi merupakan bagian reproduksi pria. Ini bermuara di uretra. Uretra adalah saluran yang membawa uren dari kandung kemih keluar tubuh. Vesicula seminalis membuat cairan fruktosa yang memberi sperma sumber energi dan membantu kemampuan sperma untuk motilitas. Kelenjar prostat. Fungsi kelenjar prostat menyumbang cairan tambahan untuk ejakulasi. Kelenjar ovar menghasilkan cairan bening dan licin yang bermuara langsung ke uretra. Sekian, terima kasih.